Tapi ini keren juga ya ambisinya ya. Negara tetangga kita loh, tapi proyeksinya udah sejauh itu. Kalau kita kan... Ya, udahlah ya. Ini ya keren banget sih ini sih. Aduh, jadi berasa ketinggalan gue. Ya, gila sih emang sih langkah-langkahnya sih ya. Mantap, mantap. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua lo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke, hari ini kita akan mereaction video dari Sepulang Sekolah, salah satu kreator Indonesia juga yang banyak banget memberikan sebuah informasi dan ilmu pastinya di setiap konten yang dia hasilkan. Ambisi AI Malaysia siap fokus di bidang teknologi, calon raksasa chip global. Oke, nanti kita mendengarkan penjelasan atau ulasan dari YouTuber Indonesia ini guys, yang bagaimana sih pendapat dia tentang AI yang berkembang pesat. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jom kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Kemarin kan kita udah bahas ya, gimana Cina sama Amerika saat ini mereka tuh lagi terlibat perang dagang. Dan salah satu penyebabnya adalah karena adanya persaingan di industri microchip. Nah, tapi ternyata selain Amerika sama Cina, sama Taiwan juga, ternyata ada lagi nih negara yang juga punya ambisi besar sama industri microchip ini. Negara yang masih tetangga kita sendiri, negara yang namanya Malaysia. Iya, ternyata Malaysia tuh punya ambisi yang besar banget nih buat jadi pemimpin di industri microchip. Dan salah satu motivasinya adalah karena kemajuan teknologi kecerdasan buatan, karena kemajuan AI. Tapi ini keren juga ya ambisinya ya. Negara tetangga kita loh, tapi proyeksinya udah sejauh itu sampai pengen jadi penguasa industri microchip. Kalau kita kan... Ya, udahlah ya. Tapi emang seberapa menjanjikannya sih Malaysia di industri ini? Dan apakah ambisi ini terlalu muluk atau justru masuk akal buat Malaysia? Ya udah, kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas ambisi Malaysia yang pengen jadi penguasa industri microchip dan AI dunia di Learning by Googling. Ya, kalau kita ngomongin industri microchip dunia, kita semua pasti tahu lah kalau nggak banyak negara yang ikut terlibat di industri ini. Betul. Ya, kalau mungkin lu ingat di video kita kemarin yang ngebahas kenapa Cina sama Amerika tuh rebutan Taiwan, di situ kan gue ada cerita kalau industri microchip tuh sekarang tuh bisa dibilang lagi dikuasain sama Amerika Serikat. Bahkan nggak cuma dikuasain, industri ini tuh bisa dibilang lagi dimonopoli sama Amerika. Dan satu-satunya negara yang bisa mulai ngejar dominasi Amerika ini tuh cuma Cina. Tapi walaupun sekarang yang benar-benar jadi pemain utama di industri microchip ini tuh cuma dua negara tadi, tapi bukan berarti negara-negara lain tuh diem aja ya. Enggak. Tetap ada negara-negara lain yang nyoba buat gerak di industri ini juga. Dan salah satunya tuh Malaysia. Dan buat yang mungkin belum tahu, Malaysia tuh selama ini emang jadi salah satu negara yang terlibat di rantai produksi microchip dunia. Betul. Khususnya di proses perakitan. Kalau menurut Reuters, saat ini Malaysia tuh jadi negara eksportir terbesar ke-6 buat produk semikonduktor, buat Chip produk aku aja microchip. Disebut sekitar 13% proses Pakai pengujian dan buatan pengemasan Malaysia. microchip dunia itu adanya tuh di Malaysia. Dan walaupun angka ini 13% ini kalau dibandingin sama Taiwan, Korsel, Cina sama Amerika tuh masih kalah jauh, tapi tetap kalau buat di kawasan Asia Tenggara, Malaysia tuh jadi pemimpin di industri ini. Keren juga nih. Malaysia has a 13% market share in global chip production, and it is aiming to boost its position by building Asia's largest integrated circuit design park in Selangor. Nah, kemarin kita juga udah sempat bahas kan, kalau industri microchip ini sekarang tuh emang jadi salah satu industri yang paling berpengaruh di dunia. Ya, gimana nggak berpengaruh coba? Pemanfaatan microchip tuh kan bener-bener udah mencakup banyak hal di kehidupan kita sekarang kan. Betul. Khususnya di era digital yang apa-apa tuh serba otomatis. Mulai dari HP, laptop, perangkat rumah tangga yang serba smart, sampai mobil listrik, semuanya tuh pakai microchip. Terus kenapa Malaysia bisa berkembang di industri ini?
Ya bisa dibilang alasannya tuh basic banget sebenarnya. Karena Malaysia udah berani terjun di industri microchip dari jauh-jauh hari. Iya, jadi kalau menurut IDN, keterlibatan Malaysia di industri microchip tuh udah dimulai sejak tahun 1972. Iya, 70-an. Waktu perusahaan microchip dari Amerika, Intel, tertarik buat ngebangun pabrik perakitan di Penang, Malaysia. Dan gak lama habis pabriknya berdiri, pabrik Intel di Penang ini tuh langsung ngasih pengaruh yang signifikan. Jadi wilayah Penang yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah pertanian, itu pelan-pelan berubah jadi pusat perakitan microchip yang mempekerjakan hampir 1.000 pekerja waktu itu. Nah, gara-gara ini akhirnya wilayah Penang mulai nih jadi bagian penting dari rantai produksi microchipnya Intel. Bahkan 3 tahun kemudian, di tahun 1975, pabrik perakitan microchip Penang tuh udah mencakup lebih dari 50% kapasitas perakitan microchipnya Intel loh. Wow, jadi dari 50%. semua chipnya Intel yang beredar di dunia waktu itu, 50%-nya, setengahnya itu dirakitnya di Penang, di Malaysia. Ini kan edan ya, siapa yang sangka coba Malaysia ternyata udah jadi bagian penting industri microchip dari tahun segitu. Kalau ditanya alasan kenapa Intel seberani ini buat ngebikin pabrik perakitan di Malaysia, hal ini nggak lepas dari keputusan pemerintah Malaysia waktu itu yang nerapin kebijakan free trade zone, nerapin kebijakan zona perdagangan bebas. Jadi kebijakan ini tuh ngebikin perusahaan yang berinvestasi di Malaysia jadi dapat banyak kemudahan nih, jadi dapat banyak keuntungan nih. Mulai dari mereka bakal bebas dari tarif ekspor impor, bebas dari berbagai jenis pajak, terus regulasinya juga dipermudah, dan mereka punya kontrol yang lebih ketat ke organisasi buruh. Dan terus yang jadi poin plus lagi, tempat-tempat yang ditawarin sama pemerintah ke para investor, itu tuh merupakan lokasi strategis yang terhubung sama jalur transportasi utama. Kayak terhubung sama jalan raya sama rel kereta api yang juga terhubung ke pelabuhan dan bandara. Ya pokoknya kalau lu buka pabrik di situ, itu jalurnya pasti aman lah. Kemana-mana pasti bisa, kemana-mana pasti terjangkau. Nah, dapat jaminan-jaminan kayak gini, ya jelas ini bakal bikin Intel nyaman lah buat bikin pabrik di Malaysia. Dan karena ngelihat kesuksesan pabrik Intel di Malaysia ini, masih menurut IDN, perusahaan-perusahaan ternama di bidang microchip lainnya, kayak AMD, HP, sama Hitachi, mereka akhirnya ngikutin Intel buat bikin pabrik di Malaysia. Makanya akhirnya di awal tahun 1980-an tuh udah ada 14 perusahaan microchip yang mutusin buat ngebangun pabrik di Malaysia. Dan ini brand utamanya ya, belum termasuk anak-anak perusahaannya nih. Dan berkat inilah Penang akhirnya bener-bener jadi kawasan industri microchip di Malaysia. Ya gila sih emang sih langkah-langkahnya sih ya. Mantap, mantap. An old player in the chip-making game, though not talked about so much. Malaysia is fast becoming a favored destination for chip manufacturing. Companies are pouring in billions of dollars. Intel, for instance, is planning to invest $7 billion in Malaysia. German chip maker Infineon is bringing in another 7. NVIDIA, the company at the forefront of artificial intelligence chips, will spend $4.3 billion in Malaysia. Dan setelah sekian lama, ambisi Malaysia di industri microchip ini belakangan mulai disorot lagi nih. Waktu pemerintah Malaysia ngeluarin statement kalau mereka lagi nyiapin rencana jangka panjang buat jadi negara pusat pengembangan microchip dunia. Iya, jadi kalau menurut Nikkei Asia, di bulan Mei 2024 kemarin, pemerintah Malaysia tuh ngeluarin NSS, ngeluarin National Semiconductor Strategy, strategi semikonduktor nasional. Yang panjang. Buat apa tuh? Jadi lewat strategi ini, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, beliau nyebut kalau pemerintahannya tuh saat ini berencana buat ngelatih 60.000 insinyur lokal di bidang semikonduktor buat mewujudin ambisi Malaysia sebagai pusat industri microchip. Terus buat program ini, Malaysia juga bakal ngegelontorin dana sampai 25 miliar ringgit atau sekitar 80-90 triliun rupiah dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Nah, duit ini nantinya selain dipakai buat ngelatih insinyur-insinyur tadi, selain ningkatin kualitas SDM-nya, duit ini juga tuh bakal dipakai buat ngasih pendanaan ke perusahaan microchip dalam negeri. Ya, jadi pemerintah Malaysia tuh pengen seenggaknya mereka tuh punya 10 perusahaan microchip sendiri. Itu target minimalnya tuh segitu tuh, 10 tapi punyanya sendiri. Ini ya keren banget sih ini sih. Aduh, jadi berasa ketinggalan gue. Aduh. At the KL20 Summit 2024, Prime Minister Anwar Ibrahim outlined the nation's ambition to be a leader in semiconductors, clean energy, agritech, and Islamic fintech. Malaysia boasts over 50 years of experience in semiconductor manufacturing, including assembly, testing, and packaging. Led by Anwar, the new Industrial Master Plan 2030 aims to strengthin Malaysia's tech industry
focusing on front-end activities like water fabrication and IC design. Tapi walaupun udah mulai fokus nyiapin SDM dan perusahaan microchip dalam negerinya sendiri, tapi pemerintah Malaysia tuh tetap ngebuka lebar pintu investasi microchip di negaranya. Jadi investor-investor luar itu tetap dibolehin masuk tuh. Apalagi kalau menurut Anwar Ibrahim di pidatonya di Southeast Asia Semicon 2040, pameran teknologi dan industri semikonduktor Asia Tenggara, di situ beliau bilang, dengan adanya ketegangan antara Cina sama Amerika di industri ini, Malaysia tuh janji bakal jadi negara yang netral dan aman buat produsen microchip di seluruh dunia. Jadi buat perusahaan-perusahaan, buat investor-investor yang nggak pengen kebawa arus ribut-ributnya Amerika sama Cina, mereka tuh jadi punya pilihan buat investasi di Malaysia. Ini pinter ngeliat celah juga di Malaysia nih. Jadi iya, Malaysia pengen bikin perusahaan microchip mereka sendiri, tapi tetap mereka juga pengen ngejalin hubungan baik sama produsen microchip internasional yang udah atau pengen investasi di Malaysia. Jadinya seimbang tuh, yang sendiri ada, yang dari luar juga ada. Betul. Dan dengan keputusan Malaysia yang selama ini ngasih jalan mudah ke para pelaku industri semikonduktor ini, dengan track record mereka selama ini jelas ngebikin kepercayaan para produsen jadi meningkat dong ke mereka. Makanya kalau menurut The Diplomat di tahun 2021, Intel tuh ngegelontorin dana tambahan senilai 7 miliar US dollar buat bikin pabrik pengemasan chip 3D di Malaysia. Terus selain itu ada juga perusahaan dari Jerman, perusahaan yang namanya Infineon, yang bakal segera nambah investasi senilai 5 miliar euro buat memperluas pabrik pembuatan chip khusus kendaraan listrik mereka yang udah ada di Malaysia. Dan dengan gini ya Malaysianya cuan lagi deh. Gini. The appeal lies in Malaysia's perceived neutrality, affordability, experienced workforce, and sophisticated equipment. As Chinese chip firms seek alternatives outside China, Malaysia is emerging as a reliable partner for assembly needs. As geopolitical tensions impact the semiconductor industry, this move has broader implications. Dan karena emang Malaysia udah jadi tempat yang netral dan aman buat industri semikonduktor, akhirnya beberapa perusahaan lain asal barat, kayak AT&S, Bosch, Ericsson, Texas Instruments, sampai Nvidia, sama perusahaan-perusahaan dari Cina, kayak Xfusion, Star5, sama Tongfu Microelectronics, mereka juga jadi pada memperluas operasinya. Mereka juga jadi pada nambahin investasi mereka di Malaysia. Jadi pada kayak nggak mau kalah mereka gitu ngelihat ya. yang lain pada investasi di Malaysia, mereka juga akhirnya ikutan tuh. Dan ya walaupun sebenarnya sampai saat ini Malaysia tuh cuma jadi tempat perakitan dan pengujian microchipnya doang, yang nilainya tuh masih kalah jauh kalau dibandingin sama industri desain dan manufaktur microchipnya, tapi tetap Malaysia tuh dapat keuntungan ekonomi yang gede banget dari sektor industri microchip ini. Jadi walaupun yang dieksekusi di Malaysia nih kesannya remeh, kesannya masih kalah jauh sama apa yang dilakuin di Taiwan, tapi tetap ini tuh untungnya nggak main-main. Apalagi dengan adanya si strategi baru tadi, dengan adanya si NSS tadi, itu harapannya pelan-pelan Malaysia nantinya bisa bersaing juga di bagian-bagian yang lain. Kayak di manufaktur atau mungkin sampai ke proses ngedesain microchipnya. Ya, siapa tahu kan? Bahkan di Malaysia tuh sekarang tuh udah digadang-gadang bakal jadi the next Taiwan loh. Bakal jadi selevel Taiwan sebagai negara produsen microchip terbesar di dunia. Dan sekali lagi, gue ngedenger ini cuma bisa iri sih. Dan kayak yang gue sebut di awal tadi, salah satu alasan kenapa Malaysia belakangan ini tuh ngebet pengen jadi pusat industri semikonduktor dunia, itu adalah karena berkembangnya AI. Ya, gue yakin kita semua pasti udah tahu lah, kalau teknologi kecerdasan buatan, teknologi AI ini, di beberapa tahun belakangan ini kan lagi berkembang pesat banget ya. Ya, gue yakin lu pasti udah pernah pada nyoba lah AI lah, minimal sekali. Atau bahkan mungkin udah lu pakai buat kegiatan sehari-hari. Nah, AI yang semakin canggih ini tuh butuh microchip yang canggih juga. Makanya nggak heran kalau perusahaan semikonduktor kayak Nvidia belakangan ini sahamnya tuh jadi naik gila-gilaan. Dan kalau ngomongin AI, Malaysia sendiri, mereka tuh ternyata udah ngeproyeksiin gimana pemanfaatan AI ini bakal berkontribusi ke peningkatan perekonomian negara. Iya, Bahkan di Malaysia menjadi pertama di dunia juga bangun kilang sawit menggunakan teknologi AI. Keren kan? Di Malaysia Digital Economic Blueprint yang dirilis di tahun 2021, di situ pemerintah Malaysia tuh nyebut kalau pemanfaatan AI itu berpotensi meningkatkan GDP Malaysia sampai 26% dalam 10 tahun ke depan. Gede amat ini.
Dan ini nggak heran sih kenapa AI diproyeksikan bakal bisa ngegenjot perekonomian Malaysia sampai segitunya. Soalnya ya tadi, sekarang tuh kan udah ada perusahaan teknologi raksasa dunia, kayak Microsoft, Amazon, Web Service, Google, sampai ByteDance, yang berinvestasi miliaran dolar di Malaysia. Makanya dengan posisi yang udah begini, pemerintah Malaysia jadi bener-bener ngedorong digitalisasi dan penerapan AI ke dalam industri. Dan ya balik lagi, ini berkat nabung dari jauh-jauh hari ya, berkat investasi di industri microchip dari tahun 1972 kan. Jadinya ya sekarang tinggal narik-narikin sama memperluas manfaatnya aja tuh. Jadi ya emang sepenting itu ya, visi ke depan dalam bernegara tuh emang sepenting itu. Sedih. Mana sekarang pajak dinaikin lagi di Indonesia. Yang mesti dikuasai sekarang dan mesti diterima kelajuan perubahan yang memaksa kita untuk cepat menangkapnya. Dan buat makin ngegenjot pemanfaatan AI yang maksimal, pemerintah Malaysia tuh bahkan sampai ngegelontorin dana sekitar 4 juta dolar buat ngebikin fakultas AI pertama di Universitas Teknologi Malaysia. Dan bakal disusul sama pembukaan program serupa di universitas-universitas yang lain dalam beberapa tahun ke depan. Jadi ya dari sini aja udah kelihatan nih, seserius apa sih pemerintah negara tetangga kita ini di sektor industri teknologi, khususnya di sektor microchip sama pemanfaatan kecerdasan buatan. Dan ini kelihatan banget jadi ya betapa sinkronnya program-program Malaysia ini. Ya kan mereka punya blueprint buat pengembangan ekonomi digital, nah terus itu didukung sama strategi buat ngejalanin industri semikonduktor. Nah ini dua-duanya sinkron nih, dua-duanya hadir buat mastiin Malaysia jadi negara pemimpin industri teknologi, khususnya di kawasan ASEAN. Gila. Tapi kalau di kita ada gak sih strategi terkait microchip dan AI ini? Atau masih los-los aja udah? Yang mana nih? Silakan komen. To nurture talents capable of driving AI innovations, Malaysia launched its first ever AI faculty within University Technology Malaysia, a $4 million investment. Oke, sekian Lereng Beguging kali ini tentang ambisi Malaysia di pentas microchip dunia. Sama di AI juga tuh sekarang tuh mulai tuh. Dan ini sejujurnya kalau ngelihat negara tetangga kita semaju ini, sevisioner ini, jadi berasa ketinggalan banget nggak sih? Ya kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau mau nanya atau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Tapi pastinya dibalik ini semua, Malaysia itu bukan baru-baru saja fokus di bidang chip ya guys, tapi udah sejak tahun 1970-an mereka memang udah mempunyai pemikiran ke depan, beberapa tahun ke depan gitu. Apa yang mereka tanam sejak 1970-an dulu mereka tuai dan hasil itu sekarang gitu. Sekarang ini mereka tinggal melebarkan sayap aja karena memang Malaysia udah seserius itu sejak 1970-an guys, udah mempunyai rancangan ke depan seperti apa gitu. Nah visi misinya harus jelas, sebuah negara itu visi misinya harus jelas ya, seperti Malaysia ini 10 tahun ke depan mau ngapain gitu, mau bawa negara ini ke arah yang seperti apa. Jadi kita tunggu apa lagi nih yang akan dibuat oleh negara Malaysia di tahun 2025. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka semua video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.